kuliah Seminar Fisika. Selamat menyaksikan. Yang pertama, judul Analisis Fisika dalam Olahraga Tolak Peluru. Pengertian tolak peluru. Olahraga tolak peluru merupakan suatu cabang olahraga atletik di mana para atlet melempar bola besi atau peluru yang berat sejauh mungkin. Dalam tolak peluru, untuk menampilkan hasil yang optimal, maka diperlukan gerakan-gerakan yang efektif yang berkaitan dengan asas dan hukum fisika. Selanjutnya, gerak tubuh manusia dan hukum fisika terkait olahraga tolak peluru. Yang pertama, gerak relatif. Yang kedua, penyebab gerakan. Yang ketiga, jenis-jenis gerakan. Yang keempat, hukum Newton pada olahraga tolak peluru. Dan yang kelima, momentum dan impuls. Pengertian gerak relatif. Gerak adalah suatu kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi dari suatu subjek ditinjau dari segi pandang tertentu. Apakah objek itu dalam diam atau gerak bergantung pada titik pandang tertentu ini disebut gerak relatif. Selanjutnya, penyebab gerakan. Suatu gerakan terjadi apabila disebabkan oleh gaya. Gaya merupakan suatu dorongan yang menciptakan gerakan. Apabila kita melihat suatu benda bergerak, maka ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis gerakan. Yang pertama, gerak translasi. Dan yang kedua, gerak rotasi. Hukum Newton pada olahraga tolak peluru. Yang pertama, hukum 1 Newton. Jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Sigma F sama dengan 0. Dalam tolak peluru, sifat kekekalan sebuah benda terdapat pada peluru. Pada saat peluru dilempar, peluru akan terus bergerak secara beraturan dan akan jatuh dan berhenti. Titik di mana peluru akan berhenti akan terus diam jika tidak digerakkan. Maka dibuktikan bahwa setiap benda yang tidak bergerak akan tetap diam terkecuali ada gaya dari luar yang menggerakkannya. Yang kedua, hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya atau searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Atau F sama dengan M kali A. Nah, seberapa besar gaya yang ditimbulkan tangan dalam melempar untuk mendapatkan jarak yang jauh yang jelas, semakin cepat dan kuat tangan melempar, maka sifat inersia atau kekekalan dari bola akan dapat dipertahankan sejauh mungkin. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Jika sebuah benda mengadakan pengaruh atau gaya pada sebuah benda lain, maka benda yang lain mengadakan pengaruh juga pada benda pertama. Pada saat olahraga tolak peluru, hukum 3 Newton berlaku saat tungkai ditekuk, tanah akan memberikan reaksi sebaliknya terhadap tungkai, atau F aksi sama dengan min F reaksi. Sebagaimana diketahui, sebuah aksi akan timbul jika ada sebuah reaksi. Dalam tolak peluru, reaksi yang ada yaitu pada saat tungkai belakang yang ditekuk diluruskan sehingga terjadi gaya dorong yang menyebabkan tubuh bergeser ke depan. Ketika tungkai ditekuk tanah, memberikan reaksi kepada tungkai untuk dapat melakukan tolakan dari tekuk menjadi lurus. Selanjutnya, momentum dan impuls. Yang pertama, momentum adalah ukuran kebugaran untuk menggerakkan benda ketika berhenti atau dihentikan benda ketika bergerak atau hasil kali perkalian massa dengan kecepatan atau V sama dengan M kali V. Momentum termasuk besaran vektor. Momentum merupakan besaran gerak yang bertambah atau berkurangnya dengan cara menambah atau mengurangi massa atau kecepatan. Pada pelempar peluru yang mampu menolakkan peluru dengan kecepatan yang lebih besar daripada lawannya akan menyebabkan peluru memiliki momentum yang lebih besar pada saat lepas. Meskipun seorang pemain memiliki massa yang lebih kecil daripada lawannya, jika kecepatan cukup untuk mengembangkan momentum,
lebih besar dari lawannya, maka atlet akan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, impuls merupakan hasil kali antara gaya dan waktu. Impuls sama dengan F delta T. Impuls juga merupakan perkalian antara massa objek dan perubahan kecepatannya. Impuls termasuk besaran vektor, maka gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan tertentu selama waktu tertentu adalah sebanding dengan massa objek. Nah, pada atlet tolak peluru, melakukan suatu gaya kepada peluru dalam waktu yang lama sebelum dilepaskan bolanya, atlet memberikan percepatan yang sebesar-besarnya dengan cara menyesuaikan posisi movement badan sehingga dapat menambah lamanya gaya yang dikerahkan. Selanjutnya, komponen yang mempengaruhi gerak tolak peluru. Dari gambar ini dapat dianalisis komponen yang mempengaruhi gerak tolak peluru. Yang pertama, perumusan komponen kecepatan awal pada gerak tolak peluru. Yang kedua, perumusan kecepatan dan perpindahan benda arah horizontal pada gerak tolak peluru. Selanjutnya, perumusan kecepatan dan perpindahan benda arah vertikal gerak tolak peluru. Yang keempat, perumusan besarnya kecepatan sesaat benda setiap saat gerak tolak peluru. Perumusan kecepatan sesaat gerak benda terhadap UX positif pada gerak tolak peluru. Selanjutnya, perumusan tinggi maksimum benda pada gerak tolak peluru. Selanjutnya, waktu tempuh bola sebelum menyentuh permukaan tanah pada gerak peluru. Selanjutnya, terakhir, jarak jangkauan maksimum benda R pada gerak peluru. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.